Jadi kumeloki selamat dari kencing batu, jangan biasakan kencing dalam keadaan berdiri. Nah baik, apalagi akhlaknya Rasul? Akhlaknya Rasul sadidal hayai wa tawadui. Nabi tak matan resiri mapakatuna ale dena pakasiri-siri detona pariare. Alhamdulillah angka karam memasuri witana salama ke kota naribone tutunge korometane tema lampe liweng bul umatan re limbang salok malwa untuk sapa ini nawa kuporangan rongenge aga kung kana tatong riolo ala bira tak maneng nasaba kuruntuk nana ini nawa kusapa rigo angka tak mamena sa amar ma'ruf na imungkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah ia naro ada sipato pada daripada idiom masalahnya tulis syukur oleh Allah Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang tidak mungkin kita bisa menghitung-hitungnya. Salawat serta taslim mari kita sama-sama curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Jamaah peringatan yang berbahagia, apa yang dimaksud dengan peringatan yang kita kerjakan malam ini? Peringatan itu adalah nostalgia di masa lampau, resonansi di masa silam. Engkangena peringatan pak tak kalupa ki. Seandainya dia kata kalupa, buat apa dia adakan peringatan? Nah makanya kita adakan peringatan maulid supaya kita membahas lagi bersama-sama bagaimana dengan adab, bagaimana dengan akhlaknya Rasul yang nantinya setelah kita mendengarkan, yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang Rasul telah contohkan kepada kita selaku umatnya. Jadi tujuan peringatan sama halnya dengan tujuan reformasi. Reformasi di segala bidang bertujuan to change condition this day for better tomorrow, merubah keadaan hari ini yang jelek menuju kepada keadaan hari esok yang lebih bagus. Baidatul yaum tegi talona ye ya masalah kami tega male talo ya baidatul yaum khairun min dajajatil gad sedi talo manu yase masro lebih na sedi anak manu baja ko ele betonde ya ko angkat talo matu dia laki sukuruki namo cedi tala tamanoko-noko masa 100 telo kutiwi masa cedi bawa tawaku nalaka panitia. Jadi kalau ada nanti telurnya kita ambil syukuri. Iya. Itu maksudnya ketika kita diberikan sesuatu maka kita mengucapkan alhamdulillah. Dan itu ada short message, pesan singkat dalam kata alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan serta kondisi dan bagaimanapun keadaan kita tetap wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya tadi saya katakan tujuan peringatan adalah merubah kondisi yang jelek menuju kepada kondisi yang lebih bagus. Baidatul yaum, satu butir telur ayam malam ini akan jauh lebih bermakna ketimbang seekor anak ayam besok pagi. Maksudnya apa? Ya kongkana talona, ya kongkana kesempatan, mari kita merubah diri kita masing-masing. Sekarang, karena bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Allah yang berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itulah yang berusaha merubah nasibnya sendiri. Saya berterima kasih kepada panitia karena sabda Rasul, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia, maka belum dianggap juga bersyukur kepada Allah. Untuk itu terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya untuk memberikan tausiah pada malam yang berbahagia ini. Nah sekarang, tadi di awal kita sudah mendengarkan salawat, bahkan juga barasanji dibacakan. Tapi tabe jamaah yang berbahagia, saya tidak mengurangi hikmah yang akan kita bawa pulang, akan tetapi sedikit saya akan tambahkan menyangkut masalah barasanji. Kalau tadi diceritakan bagaimana Rasulullah ditinggal ayahnya pada saat usia 2 bulan dalam kandungan ibunya. Yang saya akan bahas sekarang, bagaimanakah proses kelahiran maulid daripada Nabi Muhammad itu sendiri. Namun sebelum saya jelaskan proses kelahiran Nabi, saya akan menjelaskan dulu kenapa Abdul Muttalib
memberikan nama cucunya Muhammad tentu ada sebabnya, tentu ada alasannya, tentu ada kisahnya. Suatu ketika Abdul Muthalib bersama 3 orang temannya yang bernama Sulaiman, Hulailah dan Imran dari Mekah menuju ke Syam. Setiba di Syam bertemulah dengan seorang pendeta Nasrani. Maka jero pendeta, min aina antum, kalian dari mana? Mati Abdul Muthalib, maka ada kami berasal dari Mekah. Spontan pendeta itu memberikan statement, agar napodo pendeta, saya meyakini kitab Injil kuno yang bernama Barnabas. Saya meyakini seyakin-yakinnya bahwa dari Mekah nanti akan lahir seorang bayi laki-laki bernama Muhammad dan akan dilantik menjadi nabi dan rasul. Maka di Abdul Muthalib, dari mana kamu tahu? Maka dari pendeta, tertulis dalam bab 39, wahai Tuhanku yang kudus, tiada Tuhan selain engkau dan Muhammad adalah utusannya. Dari situ saya meyakini nanti akan ada nabi terakhir bernama Muhammad. Matinja Abdul Muthalib, maka daya kong kamatu anakku atau apoku urwane, maka saya akan berikan nama Muhammad. Sepulang dari Syam tiba di Mekah, ternyata Abdul Muthalib pertama mendapatkan cucu laki-laki yang lahir dari rahim seorang ibu bernama Siti Aminah. Maka spontan Abdul Muthalib memberikan nama cucunya Muhammad yang kita peringati kelahirannya malam ini. Lalu bagaimana dengan proses lainnya? Kitab Al-Barasa dijelaskan, Allahumma kabrol karim ya finsasi salahin waslim puang baru lalu burung kerampe-rampe gina nabikeng mompoi pole di pasetanan salamat Allahumma sallim wa barik alai puang amasinanya pasalamai nabikeng tunasriya pamasinanya salamakeng wa baraza sallallahu alaihi wasallam wa dayadai alal ardi rafi'a rasul sama'il aliyah agan nerjajantu nabi sallallahu alaihi wasallam rigo nama kedua liman dari tapewe napa ngai ulun namen dari langi mumi ambilali kafila sudah diwawa si kira-kira mapai segangi apa dengan niatan rengena wa musiran lilari pati qadri ala sairil bariyah andrange matunju ilori along-ilongin na pangkana na diwawaya manana anuri pancajie dipuiga. Saya berbahagia kalau saya melihat jam ini jam 9 lewat, maka tidak perlu saya sampai di akhir wabarasa, tapi ininya di ujungnya itu wa awma wa at'ama wa samahu Muhammad akrama maswa aga ya baca dua ngengi ya tuanangen diweretoi aset Muhammad. Inilah yang akan kita ikuti ya. Ketika ada putra ataupun putri kita lahir, diagai wa ulama ya baca doa ngengi ma baca doa ki yang keempat ama doa ki ma pandreki. Makanya kalau laki-laki yang lahir disyariatkan menyembelih 2 ekor kambing. Ketika perempuan yang lahir disyariatkan menyembelih 1 ekor kambing. Pertanyaannya, berapakah usia kambing yang ideal kita pergunakan untuk akikah? Jawabannya adalah minimal usia kambingnya 1 tahun. Pertanyaan selanjutnya muncul, Ustadz, bolehkah kita pergunakan kambing betina untuk akikah? Jawabannya boleh saja. Yang penting kambing betina itu tidak dalam keadaan bunting, detonat tampu. Maka alangkah baiknya kalau kita akikah sembelihlah kambing berjenis jenisnya jantan. Kenapa? Nasabah sinde pengetahuan saya di bone ia makampi bembek matok de pandangka peruntuk bembek komba bembek lai ko bone matampu. Jadi makanya magelok ko bembek lai dipakai akikah. Ya, Ustaz, magatosi ko sapi melok dipakai akikah. Bisakah kita pergunakan juga sapi betina? Boleh, yang penting yakin sapi ataupun kambing betina itu tidak dalam keadaan bunting. Paku matampui mugei mati topa tanah ada penuh di jaki gunang. Makanya kita pergunakan yang jantan. Tidak dikatakan yang betina tidak sah, sah saja. Yang penting dijamin tidak dalam keadaan bunting. Nah, itu akikah. Rukun selanjutnya adalah talul.
digonci gemek nanai. Mohon maaf bahasa Bone, gemek itu rambut maksudnya. Ya, karena kalau orang Pindang sidrap gemek itu adalah hijau. Ya, jadi maksud saya adalah rambut. Menggunting rambut itu adalah rukun juga. Nah, baca nih Pak Imam, Pak Ustaz, a'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syai'in wa hamma wa aidin. Doa di situ ada 3. Memohon kepada Allah atas anak ini dari 3 hal. Yang pertama, godaan setan terkutuk. Yang kedua, dari gigitan makhluk yang berbisa. Yang ketiga, pakita mata renge sarekom mengiajak nandre supa-supa. Nah, lalu dikemanakan itu rambut yang sedang disembeli? Mega wita kobone rumah kutilo kama maulu. Mati dulu mojok kama siji emam maulu. Tetapi purana malah kalau medek dengan telinga ceramah. Yang berbahagia. Nah, ini yang salah kaprah. Na gonci gemek na anak na tawe, napa na pertama ko cebok na kalukwe. Maka metode yang kasih kaluku lolokro untuk apa itu kelapa muda pada saat acara akikah, dan itu tidak merupakan rukun. Tapi ini adab. Al adabun kana sifatun nas qabla din. Ia sengi ada ampe kedona tapi sebelum tama ya agama. Begitu agama datang, maka hilanglah itu adat. Yang mana harus hilang? Tentu yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Tapi yang bersinergi dengan syariat, please pertahankan, kalau perlu kita tingkatkan. Nah, itu kelapa hanya tafaul, bahasa Arab, bahasa Bugisnya senuangan, harapan-harapan akan kebaikan. Diharapkan anak-anak yang diakikah nantinya itu ketika tumbuh besar, segala skill, potensi yang dia miliki dapat dimanfaatkan oleh orang banyak yang ada di sekitarnya dengan memegang prinsip anytime already standby. Kapan dan di mana saja jika dibutuhkan, oke, saya akan datang ke sana, I'll be there, dan sebagainya. Nah, itu maksudnya. Nah, sifat nak kalukui kumaraje, na ada nak sifat nak pakempe nak kalukui. Maka to si pakempe nak kalukui keboni takui seko sidrap, idi keboni majasi sifat nak pakempe kalukui. Pak ia pa nak deperi batan nak kalukui, na congari na rekomacin na malabuana. Dia kodega kana cading dia belum ada boleh kama malu di kantor DPR Sopeng sidang paripurna, hadir Bupati Sopeng dan Wakil Bupati Sopeng di depan anggota DPR terhormat. Saya sampaikan, tolong anggota DPR terhormat aja memang gagal masih pak pakaian pekaluku, apalagi macawi si pemilu. Iya pak matu naloka bola aku macawi pemilu, iya pak naloka bola aku kana cading, iya kodega kana cading dia belum ada kupura matu dilantik laba kil bulatan na tutup mana kacana otona sisa na ditelepon maka di siapa ini kira-kira kuna taro nah ini makam penyeng aku biasa. Nah ini biasa masih bapak tempe kaluku ia pada dape kong kana melori ia pada dape ya kong ka na cadi majato sifat mayro damai berbahagia. Lalu dikemanakan rambut Pak Ustadz? Kalau tidak dimasukkan dalam kelapa yang sudah dilubangi, kumpullah itu rambut. Untuk apa dikumpul lagi Pak Ustadz? Ketika nanti dananya sudah cukup, maka bawalah ke penjual emas, pinjam timbangan emas. Ya, lalu untuk apa? Tapi dangi Pak belu ulaungi, eta timbangan kak gerek gemek anakku ye. Ini rambut anak saya dipotong pada saat akikah tadi. Tolong ditimbang dan setimbangkan dengan emas. Lalu setelah itu disetimbangkan dengan emas, tanyalah penjual emasnya, berapa gram rambut anak saya, cucu saya tadi itu Pak Haji? Kok maka deh Pak belu ulaungi, beratnya 1 gram. Tanyalah dia, berapa harga emas sekarang untuk hari ini? Maka dia Pak Balu Ulawangi, harga emas untuk hari ini 1 juta rupiah. Maka sekembali dari situ, ambil dompetnya, buka lemarinya, ambil uang 1 juta, bawa ke fakir miskin, bawa ke panti asuhan. Itu yang dimaksud dengan akikah. Mapa kumatoki garu biasa. Akikah mana kipe metakala kangka. Jamaah yang berbahagia. Iya pemah baca bahasa anjing. Nah, tapi persoalan selanjutnya muncul di Bone sebagian ia komedo ni matu diakikan anak to ia isur magire bembe atau magire manu terkadang necangi digere narepodena pura digeneki. Biasa kahiran, saya ini alumni kader ulama, mohon maaf saya tidak pernah diajari oleh guru saya komelo ko magire manu magire lokolo geneki jolo. Begitu kita buka-buka sejarah, ternyata di sejarah ada termaktub pertama-tama masuknya agama Islam di Pulau Sulawesi adalah di daerah Makassar. Mangkasa bukan tamaki seleng dibawa oleh saudagar dari Arab Saudi, terdampak di pelabuhan Makassar. Begitu orang Makassar akan menyembelih seekor ayam, lepu apa rumah nuih ya komanu lepu melo digere terpaksa dilelung.
Ya komando dilelum sembara na puja melani bungka, melani tanah, melani cemuk, marota manue, poso bilalena manue, itik ketoni ko mangkasai. Mangkasa iman na, dena melogere ko marota manue, na tidangi rumah katandingi manue, jenneki rom, jenneki. Ko mangkasa makada jenneki, bicara ugi to bonena bisai. Tetapi to bone kasih mengkalinge we, manu kolo igere jenneki jolo. Mulai mo patali momoy. Udah mulai patali momoy manu aja bana maka ada jenneki akada bawa no bisai. Aro sedangkan bicara mangkasa hanya berapa ratus kilo dari tempat kita belum mengerti. Apalagi kalau bahasa Arab kita gundul. Jamaah yang berbahagia. Ini sedangkan bicara mangkasa depa dipahami. Pernah juga terjadi loi mak gere nyarat tawi di kampungku di Bone. Saya diminta tolongi Ustadz tagire raka nyeraku. Begitu saya menuju ke tempat itu di rendeni nyerangi macetona tete pedak di Mundrina. Tiba-tiba ada tamunya orang pendatang tudang di teras negora-gora ajana na semusuro jolo Pak Ustaz gere nyerangi kudere kodena purana jenneki. Iya ya aku mengkelinge maka dekat tabe ibu dena mon nyarang ku ya no jenneki nyeramu. Ya tabe ikotona lo ke jenneki nyeramu. Paya deka patuju ku jenneki nyerangi. Paya patu na sejennek nyerang ko dibisi aja na. Coba-coba nih kira emak kata dingin aja nyarangin apa bisa napa bu nak kidang lolong imam jam yang berbagi. Jadi makanya agama tidak pernah bertentangan dengan akal sehat manusia. Jam yang berbahagia ya, makanya kita harus berpikir oh ternyata di metode di jenneki dibisai cuma bicara mangkasa neng kelinga atau bone jenneki ya itulah yang terjadi sampai sekarang. Nah jamaah yang berbahagia. Persoalan selanjutnya muncul ini pengalaman saya, apalagi tadi ada adik saya tadi ini para imam tentu biasa mana lo kuma barasanji biasa tuh nih mapa kere-kere tapi kuno bikin lo kuma barasanji ya tabe tatoki matu malatalaah atau asraka ya angkaton itu anak-anak di kokong ya biasa kahirat pak biasa kajo-kajo makokong anak-anak maka dekat vitamin ngagro nan ribu ye buku nih hamarisi buku ne kamu pak anak-anak decu ya kita. Maka dia Ustaz tanya anakku Pak Ustaz ye utanya maka dia kaya pala anak maka dia fokus Ustaz maka dia katege pala indo na maka dia ko ka kamera Ustaz malasa kasi dinule tatong maka dia ka magamingi na sakita gade ulun na anak na Ustaz lopo na ulun na kasi anak na ye waktu na sa jaji Ustaz awe dijay na sa Ustaz maka dia kagana dijay maka dia Ustaz aja nama aku tadi untung dia tutanya maka dia siaga panjay Sandanya utanya maka ada siaga pajai nulis maka dikotonan lo kebilang zaman dibulakan itu sekadar intermezzo. Baik Bapak Ibu yang berbahagia. Nah ketika itu nama itu kita berikan kepada anak kita. Adapun orang Eropa yang menyatakan what is the name, apa sih arti sebuah nama. Tapi bagi kita yang beriman kepada Allah, jadikan nama itu sebagai doa kepada Allah agar supaya macewi ampe-ampena. Saya mudah-mudahan tidak ada maksud sombong. Saya punya anak pertama namanya saya berikan nama Hafizah Qur'ani ya penghafal Al-Quran. Alhamdulillah saya masukkan di Pondok Tapis Abdullah Mustafa itu dia menghafal Al-Quran 2 tahun 11 bulan 4 hari. Jadi Alhamdulillah. Jadi makanya berikan nama anak-anak kita itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Baik, maka demi mengipanitia hati-hati di ujung-ujung acara. Nangka nabi gejala-gejala tabe. Saya diundang ke Pinrang acara peringatan Maulid. Yang undang saya adalah Ikatan Dokter Indonesia. Begitu selesai acara, karena telur yang naik di mobil saya ratusan, jam yang berbahagia. Mudah-mudahan matur di Simpo Makuto. Saya tanya dokter, tasiaga we agel lerona diante telur taseso. Berapa kedelnya kita konsumsi telur per hari? Apa kata dokter? Cukup 1 butir saja Pak Ustadz. Masih ingat kak? Pak mika telur min rekotoku, maka deka maga na dok, na mika telur min rekotoku, maka de dokter takalanan ke Ustaz Andre Bawan, jamaah yang berbahagia. Nah, begitu saya makan telur sampai di Bone, saya mau bangkit setelah subuh, matodo cak koko papa pada kupura kancing. Lo kana kuba apresa ko dokter nala daraku
diagnosa, oh Pak Ustadz TGD-nya terlalu tinggi, antrian kolesterol. Makanya saya diberikan resep, Ustadz jangan makan telur ayam. Masih lengkap Pak waktu mau ngupi, ya kami yang berbahagia. Ustadz jangan juga makan daging, kan ya pudi man rekondro. Jadi pedani, maka ada cakaman daging puang, magana no pudi kasih man rekondro, maka dari nama magaga man rekondro Ustadz, tapi aja mau dagingna. Maka ada kakanda pale badan re, maka deka butuna na bawah. Ternyata kok kabutuna bawa kontrol dia tenapin kolesterol. Jangan dimuliakan. Kenapa kita dilarang makan telur ayam lebih dari 1 butir per hari? Hati-hati. Karena tubuh kita itu membutuhkan tidak boleh lebih 300 mg kolesterol per hari. Sementara kandungan kuning telur itu kandungannya 185 mg kolesterolnya per butir. Jadi kumandre telur 2 maka lebih nih kolesterol tak. Jadi kumala kimatu telo tak cedi mana na bawang. Iya, na mega usah telo lebih na iya pemalaman di takalamu ya nak kena kolesterol. Cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian mengata sewa pak auto tarik ya mana lo mana lebih nih. Jamaah yang berbahagia. Nah sekarang akhlaknya Rasul ini nak minimal ini anak-anakku tabe please. Jangan ada yang mau minum berdiri, karena Rasul melarang kita untuk minum berdiri. Lalu kalau kita kaitkan dengan kesehatan, ada apa dengan penyebab dan akibat daripada minum berdiri? Ternyata ketika kita minum berdiri kan dalam tubuh kita ada namanya ginjal, alat ekskresi pengeluaran sisa hasil metabolisme bernama ginjal kiri dan kanan, ya. Di dalam ginjal angka saringanna bernama Springer. Ia kok minum toki, iro saringanna tak buka melebar menganga sehingga apapun yang akan masuk ke dalam ginjal kita masuk begitu saja tanpa disaring. Itulah penyebabnya terjadinya penyakit ginjal dan gagal ginjal. Jamaah yang berbahagia. Nah, itu betul-betul Muhammad adalah teladan bagi kita dan rahmatan lil alamin. Lalu apalagi yang dilarang oleh Rasul untuk tidak kita kerjakan dalam keadaan berdiri? Ngecatoki Nabi tak makan berdiri, manre tetong. Nah, saya pernah diundang ceramah di Kelaro Hotel, hikmah pernikahan. Begitu selesai acara, saya didaulat mengambil makanan. Pura keamalan andre, loka tudang, tetapi ternyata bagi tamu biasa tidak disiapkan kursi. Engkau ke daerah pura tapi ada ruangan khusus, di atasnya ada tulisan VVIP, very very important person, orang yang sangat-sangat penting. Yang tidak sangat penting degaga ke daerah tawana. Jadi mono nak bingung, ya atau nama ceramah tidak boleh makan berdiri. Nah ya lo mandre tetong terpaksa puraku malan andre lo kena tuduk sepo tudah sepo ke sudut-sudut na hotel. Coba bayangkan, saya pakai dasi, pakai sepatu, pakai jas, masa mandre sepo kaku tudah ada sudut-sudut na hotel. Padahal ini hotel berbintang. Banyak yang melihat saya mungkin merasa risih dan banyak yang tertawa. Iya roh kapan cawa-cawa, tapi dalam hati saya taruh nama cawa demi tu misengi ku makna kita Nabi Muhammad tidak boleh kita makan berdiri. Tidak lama kemudian ada seorang pejabat dari Sopeng ni taka tuda sepo kurang malan andre, dia tidak duduk di kursinya padahal ada namanya tertera lokatoni macek kursi depeku. Perhatikan dan terima cowok-cowok lokatoni madepe dengan malu-malu, lokatoni macek kursi dari pemimpinnya. Itu bagusnya kalau pemimpin memberikan contoh, tidak perlu banyak kata-kata, action lakukan pasti diikuti oleh masyarakatnya. Lalu ada apa kalau kita makan berdiri? Ketika kita makan berdiri akan terjadi plexus asam lambung. Asam lambung akan terdorong naik ke kerongkongan sehingga sel-sel esofagus akan mengalami iritasi. Itu pemicu terjadinya penyakit gondok dan gondok beracun. Jamaah yang berbahagia, Muhammad adalah rahmatan lil alamin dan teladan bagi kita semuanya. Selanjutnya apa lagi? Tabe ibu ngecatoki Nabi tateme tatong. Bapak-bapak. Saya salah tunjuk, mohon maaf. Ya, bapak-bapak, kita juga dilarang untuk kencing berdiri. Saya pernah diundang oleh direktur rumah sakit, ya, acara maulid. Pak Ustadz, kapan waktunya ceramah di rumah sakit? Begitu acara selesai, saya tanya dokter di rumah sakit, tolong berikan data otentik perbandingan persentase antara laki-laki dengan perempuan yang diopname di rumah sakit gara-gara kencing batu. Maka dia dokter, Ustadz selamat tugas ke rumah sakit,
belum pernah saya temukan pasien seorang pun jenis kelaminnya perempuan diopname di rumah sakit gara-gara kencing batu. Semua jenis kelaminnya adalah laki-laki. Setelah saya ceramah di Mamuju, lewat Polman masuk Pinrang, Sidrap, Sengkang, Sopeng, dan langsung masuk ke Bone. Rata-rata wita lepate mektatok kuri tatanay, semua jenis kelaminnya laki-laki. Denang kau runtuk cek di muah makun rai lepate metatong kuri tatanay. Nah, ternyata itulah penyebabnya, dan di situ saya dapatkan jawabannya. Ternyata ketika laki-laki suka kencing berdiri, maka air seni tidak akan terkuras habis dari kandung kemihnya, dan ini adalah uretra, saluran kencing dan sperma. Ketika siang malam kencing berdiri, yang menempel di uretra akan mengkristal. Kalau lama mengkristal, pasti akan membatu. Kalau sudah lama membatu, maka konsekuensinya akan lahir penyakit kencing batu. Jamaah yang berbahagia, jadi kumeloki selamat dari kencing batu, jangan biasakan kencing dalam keadaan berdiri. Nah, baik, apalagi akhlaknya Rasul? Akhlaknya Rasul sadidal hayai wa tawadui. Nabi tak matan resiri mapakatuna ale dena pakasiri-siri detona pariare. Iteke sama pakasiri-siri de pamatu de langit tello na langalena. Jamaah yang berbahagia. Iya biasa? Iya. Komelo kimak keceko Nabi tak, jangan mengambil telur sebelum dibagikan oleh panitia. Pak, ini itu mah pakasiri-siri. Jamaah yang berbahagia. Nabi tak bahkan tadi ini bayangkan saya dari Bone tiba di tempat ini, untung ada yang persilakan saya minum tadi. Cina-cina aku buka patong kona bosarai. Iya, tapi tidak ada yang persilahkan. Tabe, ini halal tapi tidak berkah selama belum dipersilahkan. Tabe, ini adab dan akhlak jamaah yang berbahagia. Batina kasih lupuku tende-tende ini laleku ya. Di mana gapet dari kajol ke usas angkat kijolo be pecet di muaga na pakimat ceramah na suruh apa ki malampe ceramah tapi ko caw malampe kumakura bensin na. Ini sekadar intermezzo bonga-bonga na tongeng. Baik, zaman dimuliakan